Muhammadun lahibul amati wasyami Muhammadun yamshi ala qadami Muhammadun Muhammadun basidun Muhammadun lam yazal nuran Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun hakimun bil adli wa syarafin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun Rasulullahi qatibatan Muhammadun madinul ilami wal hikami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun khairul khalqillahi min mudarin Muhammadun sabidul bisari hafizuhu Muhammadun khairu rasulillahi kullihim Muhammadun dinuhu akuna dinubihi Muhammadun tabirun min syairi muhammi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun mudhiran aqwan ala alami Muhammadun lahibul lidawi mumrimun Muhammadun zikruhu rahul li'anfusina Muhammadun jaruhu wallahu la yudhami Muhammadun syukruhu fardun ala umami Muhammadun tabatid dunya bibisatihi Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun jabudul ajali wal nujami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun kasiful tuhati wa kulami Muhammadun yawma nasir nasi syarihuna Muhammadun sayyidun tabat manakibu Muhammadun nuruhu
Muhammadun khataman lirrusuli kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة بابك برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan hadiahnya kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari yang penuh dengan barakah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, sehingga Allah permudahkan langkah-langkah kita di malam hari ini menuju majelis ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap agar kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di rumah saudara Dani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarganya menjadi keluarga yang barakah. Amin. Dimudahkan urusan-urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan di dunia serta akhirat, dan kita semua insyaallah dosa-dosa kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah mendapatkan umur yang panjang dan badan sehat afiat dan badan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Jamaah majelis Rawdatul Muhtadin, Rawdatul Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembacaan kitab hadis Kutubul Falihin sampai ke hadis ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Safwan Abdullah bin Busur al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Safwan. Abi Safwan namanya adalah Abdullah bin Busur al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang ikut sholat lil qiblatain, ya, ketika ada kejadian Nabi Muhammad SAW sholat, ya, menghadap kemana dulunya? Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Masjidil Aqsa. Lalu akhirnya mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke mana?
ke Ka'bah. Jadi di situ 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Nah itu beliau hadir, ya, Abdul Sofwan Abdullah bin Busr pada kejadian tersebut, ya. Dan bulan perpindahan kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban, ya, pada bulan Sya'ban, yang mana muslimin tatkala itu mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kurang lebih selama kalau tidak salah 7 bulan, ya, 1 asyur, kalau tidak salah 7 bulan, ya, 7 bulan sekian hari, ya, boleh nanti dilihat lagi insyaallah. Ya, jadi dulunya mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad SAW menginginkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Ya, lalu keinginan Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah juz kedua, ya, Rasul SAW mendapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, palingkanlah mukamu ke arah mana? Masjidil Haram. Maka ketika itu, ya, yang mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis langsung berpindah ke Ka'bah. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Ya. Dan masya Allah luar biasanya itu Nabi Muhammad SAW menginginkan, beliau berdoa baru ingin, ya, Nabi Muhammad senantiasa memalingkan, ya, mukanya kemana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Hanya berharap kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Keinginan Nabi Muhammad langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum beliau meminta, baru ada keinginan, tapi langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat daripada bolak-balik mukamu, ya, melihat ke arah langit. Ya, untuk apa? Kiblat dipindahkan. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan mengarahkan kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, palingkan, ya, arahkan mukamu, arahmu kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ke Baitullah. Luar biasa. Betapa mulianya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya. Ya, sehingga bagaimana bulan ini, bulan Rajab juga kita kenal dengan peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj, kejadian yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa. Sebuah hadiah yang besar bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa. Dan beliau juga ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat beliau cintai. Di antaranya siapa? 2 orang yang beliau paling cintai, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dengan namanya Abu Thalib. Ya, Sayyidah Khadijah luar biasa, istri yang sangat mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi dengan Sayyidah Khadijah, semasa hidup Sayyidah Khadijah Nabi tidak pernah memadukan Sayyidah Khadijah. Ya, tidak pernah Nabi memadukan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, saking cintanya. Dan luar biasa Sayyidah Khadijah itu memberikan semuanya untuk Nabi, semua hartanya. Bahkan di akhir hayatnya itu Sayyidah Khadijah sempat ngomong apa? Tak kata lagi, sehingga kalau misalnya tulang belulangku ini, bisa engkau bongkar, bisa engkau jual lakukan.
Saking luar biasa cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga Abu Thalib pamannya Nabi membela Nabi. Ya, membela Nabi luar biasa. Sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj, ya, Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit 1, 2, 3 sampai langit 7, langit 7 sampai akhirnya berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai beliau berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu macam mana. Ya, yang penting kita beriman tidak perlu tahu macam mana itu adalah sesuatu yang harus kita imani tanpa kita nak tahu macam mana. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Ya, itu tidak sampai akal kita. Akal kita tidak sampai untuk memikirkan bagaimana perjumpaan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai. Ya, makanya dikatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Ya, merenunglah kalian, berpikirlah kalian kepada ciptaan Allah, tapi jangan sekali-sekali berpikir bagaimana Allah. Tidak baca. Ya. Dan dikatakan oleh ulama bahwasanya malam yang paling indah, ya, yang paling mulia untuk Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj untuk Nabi Muhammad. Dan malam yang paling mulia, yang paling indah untuk Nabi Muhammad adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu pada malam Isra wal Mi'raj kita dapat hadiah dari Allah. Apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu ini luar biasa. Yang dulunya sebenarnya berapa waktu? 50. Udah dapat diskon. Ya, tidak tanggung-tanggung 50 jadi 5. Ya, jadi 5 cuma 5 waktu. Ya, 5 waktu ini terkadang orang masih suka meninggalkan, rugi. Ya. Cak mana kita ketahui kewajiban sholat ini satu-satunya kewajiban yang Allah langsung perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya tanpa perantara. Beda dengan puasa, ya, dengan perintah lain itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Nabi Muhammad. Ya, itu istimewanya sholat. Sehingga sholat ini tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, selagi masih memiliki akal, masih sadar wajib sholat. Ya, tidak baca tegak, duduk. Tidak baca duduk, berbaring ke kanan atau ke kiri. Tidak baca telentang. Tidak baca. Ya, isyarat. Ya, dia pun namanya mengangkat kepalanya ketika rukuk dan sujud. Tidak baca juga. Ya, di hati sholat, bagaimana dia menjalankan sholat itu di hati. Tidak baca juga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Tidak kata istilahnya untuk meninggalkan sholat. Ya, cak mana pun kita bisa lakukan. Dan luar biasa orang yang meninggalkan sholat ancamannya sangat besar. Ya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Jadi siapa orang yang meninggalkan sholat terang-terangan, artinya dia keluar daripada Islam, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdu ma bainana wa bainal musyrikin as-shalat. Perjanjian itu, pembeda itu antara orang musyrik sholat. Kalau orang mengaku Islam tapi tidak sholat, apa bedanya dia dengan orang non-muslim? Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau sampai ada orang yang berani meninggalkan sholat khususnya, karena perintah sholat itu sangat luar biasa, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita ataupun keluarga kita, anak kita menjadi orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beliau adalah termasuk sahabat yang sholat qiblatain.
Bahwa Rasulullah SAW yadau biyadihi wa du'a dan Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di atas tangannya dan mendoakan anak ini. Wa qala ya'ishu hadzal ghulam qarna. Ini anak akan hidup satu qarn, satu abad. Fa'asha li ahsana. Dan itu luar biasa. Doa Nabi. Beliau sahabat tadi Abi Sofwan Abdullah bin Busr hidup selama 100 tahun. Hidup selama 100 tahun. Radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang disampaikan Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia siapa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya panjang, amalnya bagus. Yang mungkin sahabat yang umurnya sampai 100 tahun dapat hadis. Sebaik-baik orang siapa? Yang umurnya panjang, amalnya baik. Khairun nas, yang paling baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, hidupnya panjang, wa hasuna amalu, amalnya baik. Amalnya baik siapa? Fima yurdi maulah wa khaliquhu. Amalnya yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim ta'ala al-awwal wa sa'at ka ra'sil malid tajir fa yanbaghi an yatajir fi ma yarba. Fihi wa kullu ma kana ra'su malu katsiran kana ribi aktsar. Allah a'lam. Imam Tibi mengatakan waktu jam umur kita itu bagaikan modal kita. Zaman kalau orang berdagang itu dia harus memiliki modal. Semakin besar modal, semakin besar untung yang akan didapatkan. Nah itu juga semakin panjang umur seseorang itu, semakin banyak kesempatan dia untuk memperbanyak kebaikan. Makanya tadi kata Nabi, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kalau dia gunakan dengan sebaik-baiknya dia akan beruntung. Semakin banyak modal, semakin banyak untung. Semakin panjang umurnya kalau dia gunakan dengan sebaik-baiknya maka akan semakin beruntung dia. Dan apa namanya? Kebalikannya, seburuk-buruk orang, umurnya lah panjang, tapi apa amalnya tidak baik. Zalim terus. Alhamdulillah min dzalik. Fihi anna man intafa min umri bi an hasuna 'amalu faqad faza wa aflaha. Maka siapa orang yang memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya maka dia akan beruntung. Wa man adha'a ra'su mali ma lam yarbah wa khasira khusranan mubinan wallahu ta'ala a'lam. Dan siapa orang yang menyia-nyiakan modal umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang merugi wa iyadu billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang panjang, umur yang barokah, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan umur kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, di mana sebelumnya minggu kemarin kita telah mendengarkan tentang pembahasan sholat sunnah. Lalu pembahasan sekarang berikutnya adalah as-shaum. Insyaallah sebentar lagi kita akan menjumpai puasa di bulan suci Ramadan. Sekarang bulan Rajab, dikit lagi bulan Sya'ban, habisnya bulan. Makanya Nabi Muhammad ketika sudah masuk bulan Rajab, beliau mengirim doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Dan bantulah kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu, jauhkan kami daripada setiap hal-hal yang kau mudai. Amin ya rabbal
As-shaum, pembahasan puasa. Wa amma shaum wa huwa tsalits min arkanil Islam. Puasa adalah rukun ketiga daripada rukun Islam. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Secara syariat adalah al-imsak an jami' al-mufattirat min turu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyah makhsusah ala wajh makhsus. Secara syariat puasa itu adalah menahan diri kita dari setiap yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, dari masuknya waktu subuh sampai ghurubi syams, masuknya waktu maghrib, dengan niat dan cara yang diajarkan. Apa dalil yang mewajibkan kita puasa? Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini kewajibannya turun pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW puasa 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Puluhan awaqis. Dari 9 kali puasa bulan Ramadan itu, semuanya itu kebanyakan 29 hari. Bulan Arab ini kan 28, 29, 30 itu jarang-jarang. Illa wahidan fakamil, kecuali daripada 9 kali tadi ada sikor 30. Sebulan penuh berarti. Jadi selama 9 kali puasa Ramadan itu kebanyakannya 29 hari. Ada sikor sebulan full 30 hari. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan Arab. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Qila li'annahu 'inda mawdi' ala rasul syuhur wafaqa hadha syahr syiddatul harr. Dikatakan ketika orang Arab ingin menamakan bulan ini bertepatan dengan bulan yang sangat panas. Makanya dinamakan Ramadan daripada Ramadan. Apa Ramadan itu syiddatul harr, panasnya. Jadi bulan Ramadan itu panasnya lain, panasnya di Arab. Kalau kita ya mungkin panas juga tapi tidak sepanas di sana. Kalau di sana tuh panas-panasnya, kalau dingin-dinginnya. Wakila li'annahu yadudu ada juga yang mengatakan dinamakan Ramadan karena Ramadan itu ya panas tadi, diibaratkan seperti bulan yang membakar dosa-dosa kita. Bulan yang di situ membakar, menghapus daripada dosa-dosa kita. Nah, jadi rukun yang ketiga dari rukun Islam, bahwa imsak ma'ruf adalah menahan diri dengan cara yang diajar oleh Islam. Wa minhun niyat. Jadi antaranya adalah berniat kulli yaumin, niat setiap hari, wa tabitu minal lail, dan wajib untuk berniatnya itu di waktu malam hari. Kalau puasanya itu puasa wajib. Wa niyatus siyam wajibatun di kulli yaumin 'inda Imam Syafi'i rahimahullah min ba'di ghurubi syams. Untuk niat puasa ini, puasa Ramadan itu menurut Imam Syafi'i, kita kan mayoritas kita bermadzhab Imam Syafi'i, wajib niat setiap hari. Jadi apa? Malam ini masuk Ramadan, besok nak puasa, nawaitu shauma ghadin. Besoknya nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sana lillahi. Jadi niat itu wajib tiap hari. Tapi menurut mazhab lain seperti mazhab Imam Malik menyatakan cukup sekali. Jadi apa, pas masuk malam Ramadan langsung niat, aku niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah, cukup. Tapi itu mazhab siapa? Imam. Tapi kita diajarkan oleh guru-guru kita pakai gelo. Jadi ketika masuk 1 Ramadan malam pertama itu kita niat dengan niatnya Imam Malik, aku niat berpuasa bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Niat yang tadi juga dibaca, aku niat puasa besok, nawaitu shauma ghadin, puasa di bulan Ramadan besok karena Allah Ta'ala. Apa hikmahnya kata ulama? Kalau kita berniat dengan niatnya Imam Malik tadi, kalau seandainya kita lupa niat, lupa niatnya malam hari, itu sudah tertutup dengan niatnya Imam Malik. Sudah tertutup. Namun tetap digodok.
Tetap nanti digodok. Kenapa? Karena tetap menurut Imam Syafi'i tidak sah. Tetap digodok, tapi insya Allah kita tidak kehilangan pahalanya. Ya, tetap menggodok sebagai hati-hati. Ya, tapi tetap nanti digodok di luar Ramadan. Nah, kemudian wajib tabiid. Ya, niatnya itu pada malam hari. Artinya apa? Waktu niat itu, kalau puasanya itu puasa wajib, ya, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa nadar, ini wajib kalau. Maka waktu niatnya itu dimulai dari masuknya waktu maghrib, itu sudah boleh niat. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu waktu niatnya loh. Ya, biasanya kita ini dibimbing niat kapan? Habis sholat tarawih. Nawaitu shauma ghadin, dibimbing. Nah, itu. Jadi masuk waktu boleh niat itu kapan? Dari masuk maghrib sudah boleh. Masuk maghrib itu niat boleh? Boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Sampai sebelum terbit fajar shadiq. Kalau sudah lebih dari situ berarti apa? Tidak niat. Ya, tidak niat. Nanti orang tidak niat tetap dia wajib imsak, tapi tetap dia harus berdoa puasa. Itu kalau puasanya apa namanya, puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, ya misalnya puasa Senin Kamis, ya. Fatasihunnya walau nahara ila maghrib zawal bisyarti alla yata'ab muftiran min ba'di tulul fajr. Jadi misalnya kita nak puasa Senin Kamis, apa namanya? Lupa niat. Jam 8 pagi baru ingat. Boleh tak niat? Boleh. Dengan catatan dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia belum makan, belum minum, belum wudhu, ya, belum ngokok, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Boleh. Sampai kapan waktu niat puasa sunnah? Waktunya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tadi sebelum masuk waktu subuh. Ya. Puasa sunnah sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nah, untuk niat yang sempurna, ya, dia apa namanya? Tetap dia niat di dalam hati. Namanya itu tempatnya di dalam hati. Walaupun misalnya kita dibimbing kan, ya dibimbing. Nawaitu shauma ghadin, tetap habisnya kita niat dalam hati. Ya, tetap niat di dalam hati. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, lafaz itu disunnahkan. Ya. Wal imsak 'anil mufattirat. Kemudian menjaga diri kita dari setiap hal yang membatalkan puasa. Ya. Yaitu apa? Dengan sampainya air sesuatu, baik itu dari makanan atau minuman atau selainnya, ke jauh, ke rongga. Amidan aliman mukhtaron, dengan sengaja, tahu dan kemauan dia sendiri. Jadi kalau dia bisa tidak sengaja, makan tidak sengaja, tidak batal. Kalau memang tidak sengaja, atau apa namanya, aliman, tahu dia. Kalau tidak tahu cuman, misalnya baru masuk Islam, ya, orang baru masuk Islam, langsung nyelok puasa. Apa namanya? Pagi-pagi dia minum kopi. Ya, oh tidak boleh. Nah, tidak tahu nih, yang kau tidak boleh makan baik. Ya, yang kau tidak boleh makan baik. Dia minum, tidak tahu. Tidak apa-apa. Ya, uang ini apa? Jahil di dalam Islam, bodoh di dalam Islam. Yang bodoh itu cuma dua. Siapa? Man qaruba ahluhu fil Islam, uang yang baru masuk Islam, sama nasya'a ba'idan anil ulama. Dia hidup di lingkungan yang tidak kata ustaz dan ulama di sini. Tapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang banyak ustaz, macam Masya Allah di Palembang itu di makmur dengan majelis, tidak udur itu. Cuman dia beda kalau bertanya, tidak kalau belajar, tidak udur. Jadi yang dia makmur itu apa? Uang yang baru masuk Islam, sama di tempatnya itu tidak kasih uang alim, baca dia belajar. Ya. Mukhtar, kemauan dia sendiri, tidak dipaksa. Kalau misalnya dia dipaksa, misalnya ada yang ngancam dia nak makan apa tidak? Kalau tidak makan aku bunuh. Makannya tidak batal, tapi ada syaratnya. Dipaksa itu ada syaratnya. Di antara syaratnya itu apa namanya? Uang yang mengancam dia, yang memaksa dia itu statusnya lebih kuat dari dia. Ya, dia yang kamu udah kecil.
Ya, megang pistol mainan, tidak masuk, ya, tidak masuk. Ya. Terus apanya? Uang yang ngancem dia ini tidak main-main, memang benar. Kalau kita tidak makan dipujiannya, nah sudah kita makan itu tidak batal. Tapi kalau misalnya main-main baik, tidak masuk. Ya, jadi ada syaratnya. Ya, menjaga diri dari hal yang membatalkan baik dari makanan, minuman, kemudian jima. Ya, melakukan hubungan suami istri. Wa ilam yanzil, walaupun tidak sampai keluar. Ya, walaupun tidak sampai keluar. Wa idza jama'a amidan alim bi tahrim mukhtaran batala shaum. Nah, lagi orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri banyak dapatnya. Apa dapatnya? Ya. Yang pertama puasanya batal. Jadi dia dapat apa namanya? Selain dari puasanya batal, dia dapat 5. Orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, dia dapat 5 hal. Apa yang pertama? Luhukul ithm, dapat dosa. Kalau di bulan lain biasanya dapat pahala, hubungan suami istri pahala apa dosa? Pahala. Ya, kita bersentuhan dengan istri pahala. Di Ramadan siang hari dosa. Yang kedua, wujubul imsak, tetap wajib menahan diri. Yang mentang-mentang sudah batal, makan sekendaknya tidak. Tetap dia wajib. Ya, seperti orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Yang ketiga, wujubul ta'zir, dia dapat hukuman dari hakim kalau dia tidak taubat. Yang keempat, wujubul qada, wajib mengqada puasanya tadi. Yang sehari tadi dia batalkan wajib. Yang kelima ini yang berat. Wajib bayar kafarah uzma. Kafarah uzmanya apa? Ada 3. Dan tidak boleh milih. Harus dilakukan secara berurutan. Dalam artian yang pertama tidak mampu baru boleh turun yang kedua. Yang kedua tidak mampu baru turun yang ketiga. Apa yang pertama? Membebaskan seorang budak. Kata lagi sekarang budak Palembang banyak. Tak kata pindah yang kedua apa? Puasa 2 bulan berurutan. Dalam artian apa? Kalau misalnya dia puasa, ya, sebulan, besoknya batal tanpa kotor, pulang dari awal lagi. Begatan. Harus berurutan. 59 hari ke 60-nya batal tanpa kotor, pulang lagi dari awal. Berat. Ya, 2 bulan berurutan. Tidak baca juga, tidak mampu juga, baru turun yang ketiga apa? It'am sittina miskin. Menjuk makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin berapa? 1 mud. Berapa 1 mud itu? Kira-kira 6 sampai 7 ons. Ya, kira-kira 6 sampai 7 ons. Jika orang miskin kalikan 60. Nah, jadi jangan coba-coba lah. Ya. Jadi kalau nak nyoba sanggup ya tuhi, tapi jangan sampai nyawa. Jadi bulan Ramadan sudah jago jarak sama istri. Ya. Nah, yang tak lemahnya lagi apa? Wa tajibu hadhihi al-kafarah 'ala rajul la 'ala mar'ah. Kafarah uzma tadi itu cuma wajib untuk lanang, betina tidak ada wajib. Ya. Lemak tidak ada wajib. Dosa dapat, yang 4 itu dapat, yang 5 ini tidak dapat. Ya, kafarah uzma tidak wajib. Wa tadhakkaru kafarah bi takarruril ayyam, dan kafarah itu berlipat setiap kejadian. Misalnya dalam Ramadan 2 kali. 2 kali kafarah berarti. Oh, berat. Jadi sudah, kalau Ramadan ini jago jarak dengan istri. Ya, jangan lalu sekedar be. Jangan apa namanya duduk berdua di kasur. Ayo. Malam enggak apa-apa lanjut. Malam enggak apa-apa. Sampai maghrib baik. Ya, sampai maghrib baik. Ya, bahkan ada apa namanya? Ada cerita itu sebagian orang membatalkan puasanya dengan hubungan. Kalau kuat baik, kita lemas sudah. Ya, itu cerita baik. Ya, cerita. Ada wong soleh. Tidak tahan lagi. Subhanallah. Ya. Nah, artinya apa? Jago jarak. Ya, jago jarak. Ya, yang betina juga jangan jahil. Ya, istri jangan jahil. Oh, ya. Mentang-mentang membayar kafarah dari suaminya dewek, jahil dia bahaya. Ya.
Wal istimna bi mubasyarah, kemudian yang membatalkan puasa berikutnya apa? Istimna. Mengeluarkan air mani. Ya, mengeluarkan air mani. Amma idza kharaja min ghairi talabi kahtilam masalan faridu wa khulasatu masalah khurujul mani an antar bitir wa masalah mengeluarkan air mani ada dua pembahasan. Terkadang membatalkan puasa, terkadang tidak membatalkan puasa. Kapan membatalkan puasa? Yang pertama bil istimna. Sengaja-ngaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun. Dengan cara apapun batal puasa. Yang kedua, idza basyara imra'atahu min ghairi haid, ketika dia bersentuhan dengan istrinya tanpa penghalang. Ya, bersentuhan bukan jima, bukan berhubungan, bersentuhan. Ya, bersentuhan dengan istrinya atau keluar, batal. Yang kedua tidak membatalkan puasa. Kapan yang pertama? Idza kharaja min ghairi mubasyarah. Kalau keluarnya tidak sengaja. Contohnya di sini siapa? Karena dhari au fikri. Nengok cewek misalnya. Tiba-tiba keluar cewek, tidak sengaja. Tidak batal. Au fikir atau menghayal. Menghayal. Tapi dosa. Ramadan nengok cewek, nengok aurat dosa. Membatal lagi masuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, rugi. Ramadan masih ada. Ya, Ramadan bilang batal. Apa namanya? Keluar tidak batal. Kalau tidak sengaja. Atau diantaranya apa? Mimpi basah. Ya, mimpi. Apa tidur? Tiba-tiba mimpi keluar, batal lah. Tidak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Yang kedua, idza kharaja bil mubasyarah walakin bihi. Kalau dia bersenggolan dengan istrinya tapi ada penghalang. Ya, tapi dosa tadi. Ya, apa namanya? Ya, jago jarak. Dia jago jarak di bulan Ramadan. Yang terakhir yang membatalkan wal istiqa'a bil ihya, sengaja memula. Ya. Apa istiqa'a? Talaq wa ta'ammud khurujul ghi. Dia sengaja-ngaja mengeluarkan muntah. Dia nyucuk tangannya ke zaman sampai muntah, batal puasa. Fayubtil walau kana qalilan, batal walaupun yang keluar itu sedikit. Karena ada hadis yang berbunyi man zara'ahu al-ghi falaisa alaihi wa man sababa falyaqdi. Siapa orang yang tidak sengaja muntah tidak wajib qada, tapi orang yang sengaja muntah wajib dia qada. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Tapi dengan catatan yang apa? Muntah tidak sengaja. Itu dengan catatan in lam ya'ud bi jawfihi minhu syai'an anna mufaddira bil isyan. Kalau apa namanya dia muntah tidak kasih sisa yang masuk ke perutnya, tapi kalau ada yang masuk batal. Ya, jadi masalah muntah tadi kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja muntah tidak sengaja. Kalau seandainya tidak ada yang keluar, apa namanya langsung dibersihkan dengan kumur-kumur dan kasih sisa dan kasih yang masuk tidak batal. Tapi kalau dia muntah, habisnya ditelannya lagi, bekas muntah itu, ada sisa ditelan, ya, nanti juga apa namanya, banyak sebenarnya pembahasannya. Di antaranya, menelan ludah, batal apa tidak? Menelan ludah, batal apa tidak? Ada perinciannya. Kalau ludah itu murni dari ludah itu, tidak campur dengan apa-apa, tidak batal. Atau tidak keluar dari batasan mulut itu. Kalau sudah di luar, ya misalnya ludah dia gelas nih, ya, keluarnya, kompornya, minumnya lagi, ludah dia lewat, batal. Kenapa? Karena sudah keluar dari batasan mulut. Yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau misalnya bercampur dengan misalnya darah, berdarah, itu langsung dia batal. Jadi kalau berdarah jangan bersihkan kumur-kumur sampai bersih, baru dia ludahnya tidak batal. Nambah lagi kalau bercampur dengan banyu magian, batal. Jadi apa? Kalau ludahnya murni batal. Kalau menelan ludah batal, repot gitu, repot. Nah itu diantaranya. Wallahu a'lam. Jadi kepada hati, kepada